Dan kita ulang sedikit ya, ibaratnya kita baca dari awal lagi. Halaman 38. Baris ke-16. Baris ke-16 dari bawah. Dan kehendaki dalam kurung dia. Dan kehendaki. Ada yang kitabnya lupa wak bawanya Ustaz, tadi beli. Oh udah pulang tadi. Makanya terlambat tadi. Apa namanya? Nganter santri, tapi bukan santri kita. Jadi ada satu sekolah, jadi muridnya bandel-bandel gitu kan. Jadi yang bandel-bandel itu dipondokkan. Awak kan itu. Heran juga kadang awak membolo. Udah jumpa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Dan kehendaki orang muwafiq itu mereka yang mendapat akan dia daripada qiyam imamnya masa yang dapat membaca Fatihah dengan bacaan orang pertengahan, tiada diiktibarkan dengan bacaan dirinya dan tiada pula dengan imamnya. Maka barang siapa mendapati akan dia masa yang tersebut itu di dalam qiyam imamnya, sama ada ia dapat pada awal rakaatnya atau lainnya, maka ya dinamakan dia orang muwafiq. Mengulang pembahasan yang lalu ya, kalau sholat berjamaah ada imam ada makmum. Nah, makmum itu terbagi dua macam, ya. Yang sering kita dengar makmum masbuk, ya. Ada satu lagi namanya makmum muwafiq. Jadi ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq. Jangan salah sebut, makmum munafik pula katanya. Ya, wa iyan makmum apa? Munafik katanya kan. Muwafiq, ya. Nah, masbuk dan muwafiq. Dan kemudian kebanyakan orang juga salah persepsi tentang makmum masbuk. Di mana letak salah persepsinya? Pokoknya kalau ada orang yang sholat berjamaah datangnya terlambat, langsung aja disebutnya makmum masbuk. Padahal orang yang datangnya terlambat sholat berjamaah belum tentu dia masbuk. Belum tentu namanya makmum masbuk. Karena masbuk atau muwafiq bukan karena dia datang terlambat, tapi karena dia tidak memiliki masa, tidak memiliki waktu kesempatan untuk menyelesaikan Al-Fatihah dirinya. Artinya imamnya udah keburu ruku, ya kan? Dan dia belum sempat menyelesaikan Al-Fatihahnya. Ya. Nah, artinya simpelnya orang yang tertinggal Al-Fatihah. Nah, orang yang tertinggal Fatihah ini pun dilihat juga. Kalau dia tertinggal Fatihah karena keteledoran dirinya, melamun dia pula di dalam sholat. Yang melamun, kok bisa kalah lah Argentina. Udah ada shot on target. Nah, kan gitu nggak ada pula nih shot on targetnya kan kena. Dua pula di sini dia. Kena serangan gitu kan. Sholat subuh nih. Tiba-tiba imam udah mau ruku. Aku belum baca Fatihah kan gitu kan. Akhirnya kan dia baca Fatihah juga kan. Baru beberapa ayat rukulah imamnya. Berarti kan tertinggal Fatihah dia. Tapi tertinggal Fatihahnya karena apa? Keteledoran dirinya sendiri. Maka nggak bisa disebut dia masbuk. Tetap dia muwafiq. Nanti akan kita bahas nih kasusnya. Jadi makmum masbuk itu adalah orang yang tidak sempat menyelesaikan Al-Fatihahnya. Imamnya sudah keburu ruku. Bahasa sederhananya begitulah. Ya. Jadi kalau ada orang datang terlambat, sholat berjamaah terlambat dia memang, tapi masih sempat pula selesai Fatihah dia, ya nggak bisa lah dia disebut masbuk. Ya, paham nggak kira-kira? Ya, maka disebutlah dia muwafiq. Misalnya begitu dia datang, imam sudah baca surahnya agak panjang lah tuh, Sabbihisma Rabbikal A'la. Baru mulai baca imamnya. Nah, dia takbiratul ihram. Nah, pasti masih sempat dia selesai Fatihah. Nah, dia selesai Fatihah, rukuklah imamnya. Nah, berarti tidak disebut makmum masbuk dia, meskipun datangnya terlambat. Ya, tapi makmum muwafiq. Kebalikannya, orang yang sholat dari awal bersama imam, tertinggal dia Al-Fatihah. Dalam artian dia belum sempat selesai Al-Fatihah, imamnya udah ruku.
Bukan karena dia melamun, karena memang ya imamnya kencang betul. Ya, misalnya sholat duhur, sholat asar, bangkitlah masuk rakaat kedua, Allahu Akbar rakaat kedua. Tiba-tiba udah Allahu Akbar, ruku aja lagi. Nah, si makmum belum sempat selesai Fatihah. Ya tertinggal lah pokoknya dia baca Fatihah tuh. Apa bacaannya lambat Ustaz? Bukan, normal bacaan si makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Normal tuh berarti kan? Baru sampai Maliki yaumiddin. Allahu Akbar. Nah, entah apalah dibaca waktu. Cepat kali dia rukunya. Nun. Ya, nun. Mungkin pun nggak baca surah pun. Ya, bagi ini kan coba ya perhatikan, bangkit masuk rakaat kedua. Allahu Akbar. Nah, awak pun makmum ikut bangkit lah kan? Allahu Akbar. Awak pun baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ruku imamnya. Baru sampai Maliki yaumiddin. Allahu Akbar, dah ruku imamnya. Nah, terlambat nggak tadi makmumnya datangnya? Enggak. Datangnya nggak terlambat dari kalau dia sholat dengan imam. Cuma di rakaat kedua tuh tertinggal dia baca Fatihah tuh, nggak sempat selesai Fatihah dia, imamnya udah ruku. Memang imamnya yang begitu cepat. Valentino Rossi bacaannya, ya. Maka makmum yang seperti ini disebut masbuk, walau dia nggak terlambat. Ngerti? Paham tuh? Ya. Nah, jadi ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq. Bedanya tuh di mana? Untuk kasus yang terakhir tadi, makmum masbuk tadi, dia datangnya nggak terlambat. Ya, contohnya di rakaat kedua nih tadi. Cuma imamnya cepat kali rukuknya. Belum sempat dia baca Fatihah selesai, udah ruku imamnya. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus menyelesaikan Al-Fatihahnya sampai selesai? Jawabannya tidak perlu. Langsung aja dia ruku dengan imam. Sebagian Fatihahnya ditanggung oleh imamnya. Karena dia disebut masbuk. Karena dihukumkan dia masbuk. Tapi kan nggak terlambat Ustadz. Jadi mau kau masbuk itu gimana? Setahu aku dari zaman atuk-atukku dulu katanya kan gitu dalilnya kan. Dari zaman atuk-atukku dulu masbuk itu pasti yang terlambat. Ya, saya sampai dituduh di Batubara menyala Ustadz tuh dari zaman dulu masbuk itu ya zaman atuk-atuk kita dulu masbuk itu yang terlambat. Nah, naiklah sepaning awak, ya atuk kau nggak ngaji. Saya bilang iya betul ya zaman atuk kau masbuk itu terlambat ya. Sang sulpan ya atuk kau tak mengaji saya bilang. Kan memang betul kan. Nah, jadi itu harus dipahami betul-betul karena maaf nih ya untuk orang awam oke lah ya kan orang awam nih nggak tahu dia tentang masbuk dan muwafiq yang sebenarnya untuk orang awam ya. Nah, jangankan orang awam, orang yang biasanya pun duduk di majelis ilmu, ya kan, itu belum tentu juga paham betul tentang hukum-hukum masbuk dan muwafiq ini. Pokoknya poinnya sederhana saja kata kuncinya. Apa tadi kata kuncinya? Dia sempat nggak selesai Fatihah. Bukan kita terlambat nggak terlambatnya datangnya, bukan ke situ poin kita. Dia sempat nggak menyelesaikan Al-Fatihahnya. Kalau jawabannya nggak sempat Ustadz selesai Fatihahnya, imam udah ruku. Ya, berarti belum sempat selesaikan Fatihah, imam udah keburu ruku. Tanya lagi balik, kenapa kok bisa tertinggal Fatihah? Itulah Ustadz, melamun aku. Nah, berarti nggak bisa disebut masbuk. Keteledoran dia tuh, gitu, kesalahan diri dia sendiri. Maka disebut muwafiq dia. Ya, tapi kalau ditanya kenapa kok bisa tertinggal Fatihah? Antara Ustaz, copat betul imamnya, baru lagi bangkit, dia tiba-tiba ruku aja. Wah, kalau kayak gitu kok masbuk. Ya, nah itu kata kuncinya di situ. Bukan karena datang terlambat ataupun tidak. Paham tuh? Nah, jadi kenapa rupanya Ustaz kalau dia muwafiq? Kalau dia dihukumkan makmum muwafiq, ya, dia nggak boleh ruku, harus selesaikan Al-Fatihah sampai selesai. Contoh nyatanya tadi udah jelas. Nah, Ustadz kata Wak Ien, kenapa Wak? Gini, aku tadi sholat, belum sempat selesai Fatihahku, tak hafal Fatihah pun tangga nggak tahu juga awak ya kan? Hafal kan Wak Fatihah kan? Hafal lah. Mapas kali Ketemu kau. alim, ketemu alim nggak hafal Fatihah dia. Ya, nah masalahnya Wak Ien, itulah Ustadz tadi sholat tadi, belum sempat aku baca Fatihah selesai, udah ruku imamnya. Berarti Wak tertinggal Fatihah, iyalah Ustaz. Masalahnya kenapa Wak bisa tertinggal? Itulah, melamun awak tadi.
Dekat-dekat dah mau ruku baru tersodah. Iya. Tersadar belum baca Al-Fatihah. Iya, kan wajib kan Ustadz baca ya wajib ya, makmum juga wajib membaca Al-Fatihah. Akhirnya tuh Ustadz barulah beberapa ayat ruku imamnya. Nah, aku tuh makmum masbuk apa muafik? Nah, muafik. Ya, kata kuncinya kan satu tuh masalahnya, sama-sama tertinggal Al-Fatihah. Ya, untuk menentukan hukumnya apakah dia boleh ruku aja dengan imamnya, nggak usah meneruskan Fatihahnya, kan gitu kan? Ataukah dia harus selesaikan Al-Fatihahnya walau tertinggal 3 rukun fi'li, kan ada cerita begitu kan? Itu harus kita tentukan dulu, dia masbuk apa muafik. Ya, jadi kalau ada papan tulis memang lebih enak, ada spidol. Ini bisa dicek lagi nanti. Ya kan gini nih kasusnya, perhatikan ya, biar lebih sistematis. Ada orang sholat si A sama si B. Berarti berapa orang nih? Dua makmum lah nih. Si A tertinggal Fatihah, si B juga tertinggal Fatihah. Berarti kasusnya sama-sama tertinggal Al-Fatihah. Ketika ditanya si A, kenapa kau tertinggal Fatihah? Ya, apa kau melamun? Enggak Ustadz. Ya, aku normal baca Fatihah. Ya, tapi memang dasar imam terlalu cepat. Dah, kita simpen dulu kasusnya nih, tertinggal Fatihah. Si B juga tertinggal Fatihah. Tapi begitu kita tanya, kenapa kok bisa tertinggal Fatihah B? Melamun aku. Nah, ya, kasusnya berarti sama-sama tertinggal Al-Fatihah. Untuk menentukan hukumnya, apakah si A harus menyelesaikan Al-Fatihahnya ataukah boleh ruku aja? Sama juga dengan si B. Intinya kan sama-sama tertinggal Fatihah nih kan? Maka lihatlah tadi. Si A, kenapa kau bisa tertinggal Al-Fatihah? Imamnya terlalu cepat. Ya, imamnya yang terlalu cepat. Oh, berarti kau masbuk. Ya, walaupun kau sholat dari awal bersama imam, berarti kau masbuk. Jadi kalau gitu Ustadz, aku nggak haruslah menyelesaikan Fatihah tuh ya. Iya, ya kau boleh ruku aja langsung dengan imam. Nggak perlu kau selesaikan Fatihahmu. Udah paham nih? Si B, kenapa kau bisa tertinggal Fatihah? Melamun. Nah, apa kata dia? Melamun. Berarti keteledoran dia. Maka si B disebut muafik. Jadi kalau dia muafik, gimana Ustaz? Nggak boleh dia ruku. Dia wajib menyelesaikan Al-Fatihahnya sampai selesai. Dia nggak boleh ruku. Ya, dia wajib menyelesaikan Al-Fatihahnya sampai selesai. Jadi kalau imamnya udah sujud, ya dia masih baca Fatihah, gimana? Nggak apa-apa. Walau tertinggal 3 rukun fi'li. Rukun fi'li itu ruku dan 2 sujud. Ya. Kita sering mendengar istilah 3 rukun fi'li. Rukun fi'li itu yang mana Ustaz? Ruku, sujud pertama, sujud kedua. Berarti kan 3. Namanya ya rukun 3 rukun fi'li. Yang dihitung sebagai rukun fi'li hanya rukun yang panjang. Jadi di dalam sholat tuh ada rukun pendek, ada rukun panjang. Rukun pendek itu seperti iktidal dan duduk di antara 2 sujud. Iktidal dan duduk di antara 2 sujud disebut rukun pendek. Kenapa disebut rukun pendek? Gak boleh dilama-lamakan dia. Jadi kalau ada orang sholat iktidalnya terlalu lama, duduk di antara 2 sujud terlalu lama, batal sholatnya. Ya, kalau iktidal dan duduk di antara 2 sujud terlalu lama, batal sholatnya. Ya, karena dia rukun pendek. Nah, bertanyalah pula kita. Ukurannya yang membatalkan sholat tuh yang bagaimana? Iktidal yang lama dan duduk di antara 2 sujud. Apa pakai ilmu agak-agak? Agaknya lama, agaknya tidak. Kan itu kan? Gini ukurannya. Kalau iktidal diukur dengan kadar lama seseorang membaca Al-Fatihah. Paham tuh ya? Normalnya orang baca Fatihah dengan bacaan yang normal, standar. Nggak lama banget, nggak cepet banget. Berapa lama lah kira-kira? Nah, segitulah dia ukurannya. Jadi kalau dia iktidalnya terlalu lama, seukuran lama orang membaca Fatihah, batal sholat dia. Hati-hati. Kecuali iktidal rakaat yang kedua pada sholat subuh, karena ada baca kunut. Ya. Kalau Wak Ian nggak pernah baca kunut kayaknya kalau sholat subuh ya Ian. Nah, kalau duduk di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud, kadarnya yang membatalkan sholat seukuran apa? Seukuran membaca tahiyat. Nah, yang dikatakan bacaan tahiyat itu yang mana?
dari at-tahiyatul sampai 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari at-tahiyatul. Berapa lama lah kira-kira kadar orang membaca tahiyat? Jadi kalau ada orang duduk di antara dua sujudnya terlalu lama, seukuran kadar lama orang baca tahiyat, batal sholatnya. Karena dia rukun pendek. Kalau sujudnya lama boleh nggak? Rukuknya lama boleh nggak? Boleh. Karena dia rukun panjang. Sujudnya lama boleh karena rukun panjang. Tapi perlu diperhatikan, bagi imam haknya cuma 3 kali baca tasbih. Kalau sholat sendiri mau 100 nggak apa-apa. Ya, sampai jidatnya hitam balak 2 nih. Ya, sama paman tadi semalam tuh siang kami habis makan nasi di sini. Nengok uak-uak, kan jalan di kereta, hitam kali 2 biji. Oh, tanya paman, kok cemana buat hitam kayak gitu man ya? Hitam pekat tapi 2 biji aja. Ya. Pingin Ya. Heran juga, kan. Kayak mana tuh cara buatnya? Jadi ada tuh minyaknya kata paman ya. Iya, ada tuh cukil. Dia ada jual berarti. Dia ada jual. Itulah nggak tahu lah tuh. Kamu nanti cungkil. Jadi apa boleh cerita tadi itu ya? Untuk sujud terlalu lama. Ya bagi imam haknya cuma 3 kali baca tasbih. Lebih dari itu makruh. Ya. Tapi dalam kondisi ruku kalau kita jadi imam agak diperlama ruku kita. Itu sunnah. Kenapa? Memberi kesempatan orang yang terlambat supaya dapat rakaat. Jadi kalau ruku jangan lama-lama bangkit iktidal. Jangan cepat-cepat. Ya, cepat bangkitnya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, agak dilamakan sedikit. Ya, untuk apa? Ya, memberi kesempatan orang yang datang terlambat supaya dia dapat apa? Dapat rakaat. Wah, ini perhatikan penting. Jarang dibahas nih. Pertama, ya, poin pertama. Orang yang terlambat ya, dihitung dia mendapat rakaat kalau dia dapat ruku beserta imam dengan tumak nina. Orang yang terlambat datang sholat berjamaah dihitung mendapatkan rakaat kalau dia dapat rukuknya imam. Misalnya nih, nah Ustaz Musab datang terlambat. Ya, orang udah mulai sholat jamaah baru nyampe dia. Baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Belum sempat baca Fatihah 1 ayat pun. Rukuklah imam. Dah? Nah, Ustaz Mus'ab pun ruku juga. Imamnya ruku, dia pun ruku. Berarti rukuknya dia nih dapat nggak ruku imam? Dapat. Dengan tumak nina syaratnya. Berarti Ustaz Mus'ab dapat rakaat itu. Walaupun nggak sempat membaca 1 ayat pun dari suratul Fatihah, maka dapat rakaat. Tapi kalau misalnya tadi, ya, imam ruku, Allahu Akbar, Ustaz Mus'ab baru datang, takbiratul ihram lah dia. Ya, setelah takbiratul ihram, takbir lagi untuk ruku. Begitu hendak turun ruku, imamnya pun bangkit. Nah, Ustaz Mus'ab ruku, imamnya udah berdiri. Iktidal, maka dianggap nggak dapat rakaat. Paham nggak kira-kira? Nah, ini terjadi, berlaku hukum ini bukan hanya kepada orang yang terlambat saja. Hati-hati nih. Ya, termasuk orang yang sholat dari awal dengan imam. Contohnya misalnya, ya, sholat zuhur. Sholat zuhur itu kan sir. Ya, ketika kita selesai baca Fatihah, makmum, disunahkan nggak makmum baca surah? Disunahkan juga kan sholat zuhur, sholat asar. Ya, imam baca Fatihah, makmum juga wajib baca Fatihah. Bahkan pada sholat yang sir, zuhur asar, setelah makmum selesai baca Fatihah, sunnah dia baca surah. Jadi baca surah lah kita nih. Sholat zuhur nih berjamaah kita makmum. Ya. Lantas mungkin karena ya, dia belum sempat selesai surahnya, imam udah ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya. Nah, lam yalid wa lam yulad. Allahu Akbar, ruku imamnya. Nah, belum selesai surah tadi kan? Kita mikirnya gini, nanggung. 1 ayat lagi. Selesaikanlah nih katanya. Ya, lam yalid wa lam yulad. Imam udah ruku tadi nih. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai memang surah tuh. Begitu selesai surah tuh, turun nasi makmum. Pas turun imamnya pun bangkit iktidal. Tak dapat ini rakaat. Hati-hati, jangan blunder. Ya, kita kira itu rumus apa tadi itu? Rumus mendapat rakaat itu
apabila si makmum mendapat ruku imamnya itu hanya berlaku untuk orang yang terlambat. Padahal enggak semuanya. Jadi kalau memang kita baca surah belum selesai, belum tuntas, walau 2 ayat lagi imam udah ruku, enggak usah ambil resiko. Udah ruku aja beserta imam. Gak usah sok-sokan, udahlah 2 ayat lagi nanggung. Imam udah ruku nih. Diselesaikanlah baca surah itu, selesai memang surah itu. Tapi begitu si makmum turun untuk ruku, imamnya pun udah bangkit berdiri. Dapat rakaat dia tidak, walaupun dia sholat dari awal dengan imam. Jaga ini tolong. Jaga. Makanya orang yang sholat ini harus betul-betul dia paham diri dia tuh masbuk apa muafik. Contoh misalnya sholat zuhur, ini kasus-kasus nyata nih, rakaat kedua misalnya, ya, imam bangkit berdiri masuk rakaat kedua, Allahu Akbar, kita makmum pun ikut bangkit, Allahu Akbar, ya kita pun baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Allahu Akbar, ruku imamnya. Kira-kira makmum ini masbuk apa muafik? Coba ini, dihukumkan masbuk apa muafik? Masbuk. Dia tertinggal Fatihah karena terlalu cepat imamnya. Harusnya langkah yang dia ambil, ya kan dia masbuk, berarti ruku aja lah dia, tak usah selesaikan Al-Fatihah. Blunder, ya kan? Nanggung berapa ayat laginya? Ya karena udah ya karena setang ini siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selesai Fatihah memang. Begitu dia turun, Allah sami Allah liman hamidah, imamnya tak dapat rakaat dia. Ini makanya saya katakan penting sekali untuk mengidentifikasi kita sebagai makmum, apakah kita disebut masbuk ataukah muafik, ini sangat penting. Kadang ada orang ya, yang dia ingat pokoknya kalau Fatihah belum selesai, imam udah ruku, selesaikan Fatihah. Nah, itu berarti ngajinya masih setengah. Ya, kalau ada yang berpaham seperti itu, ya. Karena masih saya lihat orang yang udah sering ngaji pun, ya. Ketika saya tanya, kau kenapa sering tertinggal ruku imam? Iya Ustadz, karena Fatihahku belum selesai katanya. Nah, jadi kenapa kalau Fatihah kau belum selesai? Kan wajib diselesaikan Fatihah itu, ya, walaupun tertinggal 3 rukun fi'li. Betul yang kau bilang tuh. Cuma kau itu statusnya masbuk apa muafik? Kalau kau statusnya muafik, kau tertinggal Fatihah karena kau tadi melamun, paham nggak kira-kira? Betul yang kau buat tuh, kau selesaikan Fatihah kau sampai selesai, nggak boleh kau ikut ruku beserta imam. Tapi pertanyaannya, kau melamun nggak di dalam sholat tadi? Enggak Ustaz, memang imamnya terlalu cepat. Kalau kayak gitu, kau ruku aja walaupun imamnya belum selesai. Ya, bingung dia terakhir. Cemana katanya? Padahal level udah kelas guru kalau dipikir, ya, udah level kelas guru. Ya, di pondok begitu misalnya kan, masih bingung menentukan masbuk dengan muafik. Nah, jadi kalau kita belum selesai Al-Fatihah, imam udah keburu ruku, kan ini masalahnya kan di sini kan, Al-Fatihah awal Ustadz belum selesai, imamnya udah keburu ruku. Langkah apa yang harus kita lakukan sebagai makmum? Untuk menjawab itu, lihatlah dulu, kau ini termasuk masbuk apa muafik. Nah, itu dia kata kuncinya. Ya, saya ulang lagi. Kalau kita sholat berjamaah, kita belum sempat selesaikan Al-Fatihah, imamnya udah keburu ruku. Tindakan apa yang harus kita ambil sebagai seorang makmum? Kan itu kan? Apakah menyelesaikan Fatihahnya ataukah ruku aja dengan imam? Untuk menjawab ini, pastikan dulu statusmu. Apakah sebagai masbuk ataupun muafik. Kalau statusmu sebagai makmum muafik, kau tertinggal baca Fatihah karena kau memang melamun, wajib kau selesaikan Fatihah sampai selesai. Walaupun kau nanti tertinggal 3 rukun fi'li, imamnya udah sujud, dia baru selesai Fatihah, baru ruku, ya. Bahkan imamnya sujud kedua sudah, dia baru ruku, masih sah jamaah dia, masih, ya, belum batal karena dia tertinggal yang disebabkan uzur. Kan dia intinya tertinggal ruku berarti kan, tapi dianggap uzur, artinya tetap dapat rakaat dia. Ya, itu yang namanya tertinggal ruku dengan sebab uzur. Tetap dihitung dapat rakaat karena dia muafik. Ya, nah itulah dia. Tapi kalau kau tertinggal Fatihah, ya,
memang karena imam yang terlalu cepat, maka kau nggak perlu selesaikan Fatihahmu. Cukup sampai mana bacaanmu, di situ kau ruku. Jangan blunder. Alah nanggung 2 ayat lagi. Alah nanggung 1 ayat lagi. Kalau kau selesaikan, tiba-tiba kau ruku, imamnya bangkit, kau nggak dapat rakaat. Ya intinya boleh diselesaikan Fatihah tuh, cuma resikonya ada gitu loh. Apa maksudnya kan? Ya, saya ulang sekali lagi. Kalau kita jadi makmum, sholat berjamaah, kita tertinggal Fatihah, dalam artian, ya, Al-Fatihah kita belum selesai, imam sudah keburu ruku, tindakan apa yang harus kita lakukan? Kan itu masalahnya. Apakah kita menyelesaikan Fatihah kita sampai selesai, atau cukup kita ruku aja, nggak usah selesaikan Fatihah kita? Untuk menjawab masalah ini, pastikan dulu dia statusnya masbuk ataukah muwafiq. Kan udah jelas kan itu kan penjelasan itu kan. Kalau status dia masbuk, cukupkan di situ saja baca Fatihahnya, nggak usah selesaikan, ruku aja langsung. Ya, kalau dia selesaikan boleh Ustaz, boleh. Cuma resikonya ada, konsekuensinya. Kalau gara-gara dia menyelesaikan Fatihah sampai selesai, akhirnya nggak dapat dia ruku imam, maka dia dianggap nggak dapat rakaat. Itulah konsekuensinya. Kalau saya nggak mau ribet-ribet nanggung risiko. Kalau betul-betul saya memang masbuk statusnya, sudah ya ruku imam, ruku aja Wak. Ya, ngapain coti-cotian? Ah nanggung 2 ayat lagi. Kan gitu kan? Hah? Yang nggak usah coti-cotian. Ya. Paham nggak kira-kira? Opaan. Opaan. Ya. Itulah dia. Nah, untuk menentukan masbuk muwafiq tadi ingat, bukan karena datang terlambat, ingat. Tapi dia punya kesempatan nggak menyelesaikan Fatihah. Ukurannya di situ. Ya, udah bisa dijelaskan ya, udah bisa dipahami nih. Ya, sangat mudah itu sudah. Ya, kalau kita tertinggal Fatihah, dalam arti belum sempat selesai Al-Fatihah kita, sebagai makmum imam sudah keburu ruku. Ya, maka apakah kita selesaikan Fatihah kita sampai habis, ataukah ruku aja ikut imam? Untuk menjawab masalah ini, pastikan dulu status kita, apakah sebagai makmum yang muwafiq ataukah makmum yang masbuk. Kalau kita muwafiq, ya, kenapa bisa disebut dia muwafiq? Ya, karena tertinggal dia baca Fatihah, misalnya karena melamun, keteledoran dia sendiri. Ngerti paham kan? Maka dia nggak boleh ruku, dia wajib selesaikan Fatihahnya sampai selesai. Ya, tapi kalau dia masbuk, loh tapi dia nggak terlambat. Nah, ingat, masbuk tadi bukan karena terlambat. Ya, nah, dia digolongkan masbuk. Apa standarnya Ustadz bilang dia masbuk? Ya, menurut penjelasan dia baca Fatihah normal, nggak lambat. Imamnya yang cepat kali, tiba-tiba udah ruku aja, udah berarti masbuk. Maka dia cukupkan di situ saja, baca Fatihahnya, berapa ayat dia dapat, rukulah dia. Sebagian Fatihahnya ditanggung oleh imam. Berarti masbuk ini bisa di semua rakaat. Ngerti? Nah, rakaat 1, 2, 3, 4. Di semua rakaat kita bisa masbuk. Cuma nih saya kasih satu kata kunci. Di rakaat pertama hampir nggak mungkin kita disebut masbuk. Apalagi kalau kita memang dari awal sholatnya. Karena terlebih dahulu sebelum kita baca Fatihah, kita sudah baca doa iftitah. Sunnah sholat sebelum Fatihah itulah yang menggugurkan status masbuk kita. Jadi kodenya itu aja, jalan pintasnya. Di rakaat yang pertama, kalau memang kita sholat dari awal dengan imam, otomatis kita baca doa iftitah enggak? Ya, lalu setelah baca doa iftitah kita baca Fatihah. Belum sempat Fatihah kita selesai, imam sudah keburu ruku, kita nggak boleh ruku, wajib selesaikan Fatihah kita. Karena pada umumnya di rakaat pertama, kalau kita sholatnya tidak terlambat, kita sholat dari awal ikut imam, pasti umumnya kita muwafiq statusnya. Tapi nanti di rakaat kedua bisa jadi masbuk, bisa jadi selang-seling. Rakaat pertama muwafiq, rakaat kedua masbuk. Bangkit rakaat ketiga muwafiq lagi, rakaat keempat masbuk. Tergantung mood imam. Ya, nah, kan gitu kan? Tergantung apa? Mood imamnya. Nah, bisa muwafiq semuanya, bisa masbuk semuanya, bisa selang-seling. Ya, saya rasa udah dipegang kata kuncinya tuh ya. Nah, jadi jangan keliru-keliru lagi, jangan bingung-bingung lagi. Aku ini masbuk apa? Muwafiq.
Ya, takut dia semungkul kan. Mas bukan pembuapin. Udahlah, mending kali aku dibatalkan ya sholat. Sholat sendiri aja laku enggak Ulang lagi gitu. Hah? Ulang lagi. Iya, udahlah, ulang aja lagi aku. Sholat sendiri aja katanya gitu kan. Kalau terjadi pada sholat Jumat nih, misalnya imam enak suaranya kita melamun, tiba-tiba disuruh terakhir baru tidak, aku baca Al-Fatihah ini gitu. Nah, sholat Jumat dihitung dapat berjamaah itu kalau dapat 1 rakaat. Jadi kalau 2 rakaat sekaligus nggak dapat, ya udah berarti ganti zuhur aja. Rakaat pertama, ya kan? Nah, misalnya di rakaat pertama dia nggak baca Fatihah, melamun dia, ya kan? Nah, berarti nggak dihitung lah rakaat tuh. Oh masih ada satu lagi rakaat kedua. Kalau rakaat kedua dia dapat, mengerti maksudnya kan? Masih bisa sah Jumatnya. Ini pas udah tahiyat terakhir baru teringat di 2 rakaat belum baca Fatihah. Maka nggak dapat Jumat lah dia ganti dengan zuhur. Nah, ngerti kan kira-kira kan ukuran seseorang yang dihitung mendapatkan Jumat kalau sekiranya dapat dia 1 rakaat Jumat. Kalau nggak dapat sama sekali, ya misalnya orang yang terlambat, imam udah tahiyat terakhir sholat Jumat misalnya, udah tahiyat terakhir tinggal nunggu salam, dia baru datang, ya maka dia nggak dapat Jumat. Ya jadi imam salam dia harus berdiri bangkit berapa rakaat? 4 rakaat, ya diganti dengan zuhur. Berarti kisah nyata ini, Ustaz. Iya, ada juga yang datang nyata yang datang ke masjid itu tuh Iya. tadi nunggu akimus sholat. Iya, itu agak kan itu kan. kisah nyata ini. Akimus sholat karena rumahnya dekat Masjid. ya. Baru Baru ada datang. Gini ya, datang Jumat itu perlu juga nanti kapan-kapan kita bahas karena penting. Ya, apakah mendengar khutbah itu wajib? Ya, dengar khutbah itu wajib apa enggak? Gimana? Khutbah Jumat wajib didengar oleh 40 orang. Berlaku itu. 40 orang ini siapa? Apakah kita semua masuk? Enggak. Dalam Jumat itu ada namanya mukim. Mukim mustautin, mukim goiru mustautin. Ya. Mukim mustautin itu menjadi syarat sahnya Jumat. Kan sholat Jumat wajib 40 orang berjamaah. 40 orang ini siapa? 40 orang mustautin namanya, mukim mustautin. Maksudnya penduduk asli setempat. Ya. Jadi kalau dia orang luar, ya itu namanya goiru mustautin. Jaraknya berapa? Ya, kalau di kitab sependengaran suara azan. Kalau dikonveksikan kepada meter, kurang lebih 1.600 meter atau 1,6 kilometer. Artinya, ya, kalau dia tinggal di luar radius 1,6 kilometer dari tempat sholat Jumat itu, berarti dia dihukumkan goiru mustautin. Ngerti ya, paham maksudnya ya? Artinya, kalau dia sholat di situ, dia nggak masuk hitungan 40 orang itu. Jadi yang masuk hitungan 40 orang yang mengesahkan Jumat haruslah mukim mustautin namanya. Penduduk asli PS. Ya. Nah, jadi kayak Garuduan nih, Masjid Al-Hikmah sama di sinilah tempat Wayen. Ini udah lebih nggak 1,6 kilometer? Lebih. Berarti kalau saya kan tetap wajib sholat Jumat kan? Ya. Saya sholat kemari, mana masjid mana tuh? Sini Ismail. Yang banyak itu ya ulama-ulamanya itu ya. Masjid sini depan man. Iya, ya. Ismail. Apakah saya masuk hitungannya 40 orang? Tidak. Karena saya goiru mustautin. Ya, batasnya tadi pendengaran suara azan sekitar 1,6 kilometer. Nah, ya kan ustaz-ustaz kan sering khutbah Jumat kan, kadang keluar daerah kan. Nah, berarti namanya goiru mustautin. Tetap wajib Jumat, tapi ustaz nggak masuk hitungan 40 orang tadi yang mengesahkan Jumat. Dah jelas tentang khutbah tadi. Apakah khutbah Jumat itu wajib didengarkan? Mendengar khutbah Jumat hukumnya apa? Jawabannya wajib. Mendengar khutbah Jumat itu wajib bagi mukim mustautin yang 40 orang. Jadi khutbah Jumat itu wajib didengar oleh 40 orang mustautin. Jadi kalau khutbah Jumat itu ya, yang mendengarnya tidak sampai 40 orang mustautin, maka nggak sah Jumatnya. Artinya kalau udah tahu awak PS, ya jangan tidur waktu khotib naik mimbar. Ngerti kan maksudnya kan? Kalau awak PS, sholat Jumat di kampung sendiri,
Kejap lagi boh katanya. Kejap lagi boh katanya kan. Biar Mustautin. Iya betul. Makanya tidur pun nggak apa-apa. Misalnya kayak saya nih sholat Jumat kemari, ya kan? Khotib lagi khutbah, tidur saya, nggak ada masalah. Karena saya pun kalau nggak tidur pun tetap nggak masuk hitungan 40 orang. Tapi kalau wa'ien wajib dia mendengarkan khutbah. Andai kan gara-gara ini kalau ya ini pas kali 40 orang memang mustautin. Ya kan 40 orang. Ya, rupanya dia tidur. Yang lain dengar khutbah, yang 39 orang gara-gara satu orang dia Batal. tidur ya nggak sah Jumatnya. Jadi jawabannya khutbah Jumat wajib didengar oleh 40 orang mustautin. Nah, jadi Ustadz, kalau kita mustautin apa memang wajib kita mendengar khutbahnya, wajib mendengar khutbah? Jawabannya kalau lah memang khutbah itu udah didengar 40 orang mustautin, kita mustautin juga. Datang terlambat, berarti kan kita nggak dengar khutbah. Sholat Jumat kita tetap sah. Yang penting udah didengar khutbah itu oleh 40 orang mustautin. Ya, makanya wa'ien sholat Jumat di mana? Sini. Nah, yaudah jangan tidur kalau khotib naik. Kejap lagi boh. Kenapa? Kalau di rest area itu saudara, Bagus pertanyaannya. Ya. nggak ada. Saya pernah kejebak waktu jemput Habib dari Yaman tuh. Saya lupa nama Habibnya siapa. Hari Jumat. Dah. Jadi kan di bandara ada masjid tuh. Di dalam bandaranya sama di kargo kan. Nah, saya tanya tuh sama yang di bandara. Sini ada penduduk setempatnya. Yang di dalam bandara tuh nggak ada Ustadz katanya. Oh, saya keluar langsung ya. Minimal di dalam mazhab Syafi'i 3 orang mustautin aja udah sah. Kalau yang 40 itu yang muktamad, pendapat paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang lain 3 orang aja tuh mustautin. Akhirnya saya sholatnya di kargo. Di kargo itu kan ada juga masjid tuh kan. Saya tanya juga situ karena teman yang jaga. Nah, Ustadz, ini ada mustautinnya apa tuh? Dia nggak tahu kan. Penduduk setempat PS saya bilang. Ditengok-tengoknya. Ada tuh Ustadz 4 orang. Muadzin, marbot, pokoknya 4 orang lah tuh. Udahlah sini aja lah saya sholat. Ya, jadi saya nggak jadi sholat yang di dalam bandara karena memang nggak ada mustautinnya. Ya, jadi saya sholat yang ada mustautinnya. Walaupun nggak sampai 40 orang, mau nggak mau daripada nggak Jumat, ya saya ambil pendapat yang lain di dalam mazhab Syafi'i. Kan mazhab Syafi'i itu ada kaul qadim, ada kaul jadid. Kalau kaul jadid itu 40 orang harus, nggak boleh kurang. Yang boleh di bawah 40 orang kaul qadim, fatwa Imam Syafi'i waktu di Irak. Nah, kaul qadim ini terbagi lagi 4 pendapat. Ya, 20, 12, 6 dan 3. Awak pakai yang paling terakhir yang 3 daripada nggak Jumat. Karena untuk keluar bandara nggak terkejar. Nah, kalau munggul pasti udah bilang udahlah kodo ini. Iya. Depan gitu. Iya. Orang nggak ada mustautinnya katanya. Awak nggak bisa. Walaupun harus ngamalkan pendapat yang doif. Ya, tapi masih boleh diamalkan kan gitu kan, doif yang masih boleh diamalkan. Nah, jadi saya sholat Jumat di situ. Nah, jadi saya pernah bincang-bincang ya. Dulu ada diadakan pertemuan ulama se-Sumatera Utara, se-Aceh. Basul Masail ini. Bukan santri ya, ulama. Awak nggak diundang, saya nggak diundang. Tapi salah satu yang diundang Kiai Mufti. Salah satunya bahas masalah hukum-hukum Jumat. Jadi Kiai Mufti bilang, tolong carikan ibarat-ibaratnya. Nah, jadi bahannya Kiai Mufti itu yang nyusun saya lah. Ya. Nah, membahas tentang masalah ta'adud Jumat, mustautin segala macam. Dah, beritanya yang saya dapat Kiai Mufti bilang, "Ustadz, bahan antum dipakai jadinya." Ya, untuk ketetapan fatwa untuk ulama-ulama di Aceh, Basul Masail. Nah, itulah dia. Memang kita nggak ikut. Ya, tapi tulisan-tulisan kita dipakai lah gitu. Termasuk penentuan jarak mustautin tadi itu kan jarang dibahas itu. Ya, karena memang kita udah biasa Basul Masail, udah enak nyari ibarat kitab referensi-referensi gitu. Nah, Kiai Mufti karena beliau sibuk minta tolong kan gitu kan. Tolong Ustaz, satu buku tulis tuh. Ya, isinya tentang Jumat semua. Nah, dan kata beliau dipakai jadi beberapa hukum ketetapan untuk ibaratkan kalau kita kan di sana apa? MPU apa namanya? Aceh MPU kan. Nah, kalau kita kan MUI di sini kan, dipakai ketetapan di sana. Alhamdulillah. Nah, artinya
ibarat-ibarat yang kita sajikan itu memang daging kalau istilahnya kan gitu kan, bukan sembarangan kutip sana kutip sini, Mbah Google kata Pak Ian kan gitu kan. Ini memang dari kitab. Bukan dari YouTube saya. Nah, bukan. Ada sekarang Ustaz gitu Ustaz. Ustaz YouTube pun banyak. Oh, sekarang ya rata-rata kayak gitu ya. Nah, baik. Jadi Satu lagi Ustaz. hmm. Itu pesantren Ustaz. Nah, inilah yang mau kita bahas nih. Ah. Termasuk bagian itu tadi. Jadi ini yang cerita dari Kiai Masalahnya Mufti. itu gara-gara pesantren. Iya, jadi cerita Kiai Mufti tadi kan habis cerita itu, Ustadz, bahan-bahan antum 70%, 80% tulisan antum dipakai jadi fatwa untuk apa namanya? MPU. Ana pun baru ini juga memang nemu ibarat katanya tentang jarak mustautin itu tadi. Di kitab banyak, cuma untuk jarak mustautin itu jarang dibahas. Ya, seperti apa? Sependengaran suara azan. Kalau dikonversikan ke meter 1.600 meter berarti kan 1,6 kilometer. Itu jarang ada dibahas di dalam kitab. Ya kan? Tapi di situ saya ada nemu di satu kitab, saya cantumkan. Nah, jadi beliau membahas itulah. Jadi di Medan ini lucu kata beliau. Kenapa Kiai? Ada pesantren yang nggak ada mustautinnya kok buat sholat Jumat sendiri di pondok katanya. Nah, ngerti deh, mungkin itu yang dimaksud Ustaz masalah itu ya. Iya Ustaz. Ya, itu cemana tuh Ustaz? Ya nggak sah saya bilang. Ya, nah senyum-senyum beliau. Iyalah kan nggak sah kan. Nah, kalau kita di Jawa itu katanya gitu kan, nggak ada santri yang sholat Jumat di pondok. Santrinya walaupun 20.000 disuruh sholatnya ke kampung, bukan 40. Ya, 10.000, 20.000 santri, 15.000 santri sholatnya di masjid kampung. Kenapa? Karena mereka bukan mustautin. Jadi gini, walau udah lama kita tinggal di satu daerah, contohnya anak kos kuliah di Medan, ya kita katakan Medan Amplas lah, ngekos di Medan Amplas karena dia kuliah di Unipa, 4 tahun dia udah di situ, ya. Tapi dia kan bakal balik ke kampung dia, maka dia nggak bisa disebut mustautin, ya. Jadi mustautin itu ketetapannya, walau dia bukan penduduk asli, dia pendatang, tapi dia datang ke situ nggak akan balik-balik lagi ke kampung, ya. Contohnya orang dari mana kayak Ustadz Anwar kan tadi kan dapat orang rumah orang situ ya Ustadz. Iya. Nah, berarti Ustadz udah masuk mustautin. Ya, udah masuk hitungan mustautin. Nah, kenapa? Karena Ustadz udah jadi memang Ustadz statusnya pendatang, dapat bini orang situ dan pasti udah tinggal situ kan. Paling kalau ke kampung bukan untuk balik Mudik. kampung tapi sebatas judulnya mudik. Hmm. Mustautin Ustadz. Berarti Ustadz kalau sholat Jumat di masjid dekat rumah Ustadz tuh yang depan dekat Polres tuh Iya, kan. iya. Polres apa Polsek itu? Polsek Nah, Ustaz. Polsek tuh Ustadz masuk hitungan yang 40 orang mengesahkan Jumat. Nah, sama kayak sholat-sholat apa di kantor-kantor ya. Nah, jadi kalau ustadz kita nanti dapat jadwal khutbah di kantor-kantor, ya nggak apa-apa diisi. Cuma ihtiyat kita, ya setelah itu kita sholat zuhur lagi 4 rakaat. Ihtiyatnya, ngerti kan maksudnya kan? Iya, Ya karena di kantor hati-hati itu kan ya. riskan, Iya betul. ya kan? Riskan. Nah, makanya kalau misalnya kemarin tuh ada mahasiswa UIN nanya kan, Ustadz kami sholat Jumat di mana bagusnya di luar. Walaupun di wilayah kampus itu ada Jumat, ada masjid. Tapi kan itu kan orang-orang dari mana-mana yang datang, bukan mustautin dia, goiru mustautin. Ya, bisa aja sih kita pakai pendapat yang paling ringan, 3 orang tadi. Cuma apa kita tahu yang mana mustautin mana enggak? Kalau saya tadi saya tanya memang, ya, nah, Ustadz inilah BKM-nya, Ustadz ada nggak penduduk asli sini? Ditengok-tengoknya, itu berapa orang? 4, katanya udah bisa lah saya bilang, ya. Nah ini kan menerka-nerka, aduh tidak, agaknya aduh lah, nggak bisa. Untuk hati-hati ya. Nah, untuk hati-hati ganti dengan Jumat. Nah, jadi kalau ada satu pesantren, walaupun santrinya banyak, ya dia buat Jumat sendiri dan memang nggak ada orang kampung yang sholat ke situ, cuma santri toh, maka ya ini tidak sah Jumatnya. Itu yang dikomentari Kiai Mufti kemarin. Orang Medan aneh katanya kan gitu kan. Kenapa Kiai? Gimana menurut antum? Kalau ada pondok, katanya kan gitu kan, buat Jumat sendiri di pondok itu, kan itu loh kan beliau kan Jawa lagi, ya. Nah, kalau ada mustautinnya minimal 3 orang ya nggak apa-apa Kiai. Itu pendapat yang paling lemah saya bilang. Ini nggak ada Ustaz. Yang orang kampung memang nggak ada sholat di situ. Santri katanya, kan gitu kan? Ya nggak sah saya bilang. Tunggu kan? Kemana katanya, gitu kan? Jadi itulah memang keadaan kita itu tadi. Nah, jadi hati-hati memang kita masalah Jumat ini.
Ya, jadi itu tadi solusinya kalau kita dapat jadwal ngisi khutbah Jumat di kantor-kantor. Satu bulan besar. Saya yang ninggalinnya ya. Nanti ini job itu. Kadang-kadang itu yang dibilang, Nah, apa Ustaz? dibilang Ustaz Musa Nanti keras sekali. zolim. Keras sekali Ustaz Mitra ini. Maksudnya kurang membantai yang kayak gitu. Nanti zolim. Apa Ustaz? Job limpul. Jolim, Itu jolim. tadi. Celi, Ustaz. Hah? Celi. Apa celi itu? Sepelepon. Ada lagi. Celi. Nambah lagi rumusnya. Celi cepet limpul. Ya itu aja tadi. Ya bukan berarti kita tinggalkan. Ya jadwal-jadwal kita di tempat-tempat seperti itu, ya kan? Tapi ikhtiar kita, ya itulah tadi. Setelah Jumat kita sholat zuhur lagi 4 rakaat. Ya untuk ikhtiar. Ya kalau memang pula ada mustautinnya di situ 3 orang minimal sahnya Jumat itu tadi. Ya, nah, jadi cuma status sholat zuhur kita tadi dapat pahala juga, dihitung sholat sunnah dia. Pokoknya nggak ada ruginya lah. Tapi kalau kita langsung pulang aja, nggak kita tambah dengan zuhur untuk ihtiyat kita, takutnya nggak ada mustautin di situ, dituntut di akhirat. Kan gitu kan? Cemana? Nah, jadi ihtiyat kita. Kalau di rumah jumhurnya Ustaz, lalu di situ. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Jadi Ustaz, ada apa Ustaz? Problem. Enggak. Jadi pondok itu nggak sampai 40 orang Ustaz, tapi selalu membuat sholat Jumat di situ gitu. Nah, habis sholat Jumat, mereka sholat zuhur lagi sama-sama Ustaz. Itu gimana Ustaz? Bagusnya udah suruh aja ke masjid kampung. Alasannya itu karena kalau nanti santri keluar, Lari ya. payah itu. Ngawasinya akan payah gitu. Jadi dia tetap buat sholat Jumat, tapi setelah itu sama-sama sholat zuhur lagi. Ya ngapain? Berarti Ya, mau bagus. start beli stempel. Oh, Keluar aja. santri ya. Ya, kalau kayak gitu sistemnya kurang pas lah. Ya, dari fikihnya. Ya, kurang pas. Itu namanya bermudah-mudah. Kalau keadaan darurat sekali-sekali kan gitu kan, nggak apa-apa. Ini memang rutin jadinya. Kan gitu kan. Nah, Iya, kalau misalnya Ustadz seperti misal tengah hutan 2 orang cuman Jumat, itu gimana keadaannya Ustadz itu? Cuman 2 orang. cuma 2 orang. Ah. Ya udah kalau kita mazhab Syafi'i sholat zuhur aja udah. Iya. Sholat zuhur aja. Dah, jadi kurang pas lah itu kalau kayak gitu. Harusnya udah suruh aja. Kayak tempat saya pun bisa aja kayak buat Jumat. Ya kan udah pas lah 40 orang. Ya kan mustautinnya ada awak bangunin kan gitu kan. betul. Dah, kan gitu kan. Paman mustautin apa guru mustautin? Turek Nus. Karena soalnya satu tanya enggak. Kau balik ke Patung Pak enggak? Malas aja dia. Udah enggak ada rumahku kata. Udah berarti mustautin lah dia. Ya. Jadi misalnya buat sholat Jumat kami di pondok. Mustautin itu berarti awak bangunin paman lah Minimal misalnya. lah ya. Udah bisa. Pendapat Cuma paling nggak bisa lemah ya. juga, ya kan? Pendapat paling kuat harus. Kenapa? Ya itu tadi lah. Ya, kalau bukannya darurat, kalau darurat tadi nggak apa-apa sekali-sekali dia. Nah ini udah suruh ya, saya suruh aja ke masjid Al-Hikmah. Pokoknya Jumat lah. Nah, gitulah dia. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ya. Perlu kita perhatikan. Sama kalau kita di kantor itu memang ada juga Jumatnya. Tapi kalau bisa keluar lebih bagus di luar, lebih aman. Maksudnya sholat di masjid kampung. Nah, hal-hal yang kayak gini kadang kurang diperhatikan, kan gitu kan? Ya, kurang diperhatikan. Sampai tadi masalah dengar khutbah tadi, wajib nggak mendengar khutbah? Jawabannya wajib. Wajib khutbah Jumat didengar oleh 40 orang mustautin. Yang datang sholat Jumat 70 orang. Ya, tapi mustautinnya cuma 30 orang. Udah 30 orang, khotib naik mimbar dia pun tidur. Mana itu? Nah, Seandainya pun cuma 40 orang Ustadz, 1 orang ketiduran pun nggak sah juga itu nggak ya sah Ustadz ya. kalau pendapat yang paling kuat. Tapi Ada ya juga apa namanya? Pakai pendapat yang kedua bisa. Iya. Daripada nggak jadi Jumat nanti jadi fitnah malah. Iya. Ya. Jadi kalau saya berapa kali ditanya orang yang minoritas, 40. Ustadz kami di kampung di Karo misalnya kan. Buat Jumat apa enggak ya di kampung kami Ustadz? Biasanya banyak enggak? Paling 20 orang lah katanya. Buat aja saya bilang. Ya, tapi tak sampai 40 enggak apa-apa, syiar. Ya, buat aja saya bilang. Walau kurang dari 40 orang. Kayak gitu darurat. Coba di Patung Mbak buat kayak gini kan lucu. Kayak Ustadz Musab tadi kan di sekitarannya itu 40 orang, dia sendiri yang buat Jumat kurang 40 orang di pondok tadi. Kan aneh kesannya itu kan.
Nah, kalau kayak gitu cocok karena minoritas Saya syiar dia. sampaikan gitu ya Ustaz, katanya biar siar katanya gitu. Syiar siapa? Syiar di pondok lah dia. Satu lagi Ustaz, kalau khutbah Jumat tuh kan Ustaz. Terus dia ketinggalan rukun khutbah. Itu gimana tuh Ustaz? Apanya itu? Kelupaan rukun khutbahnya, tinggal Khotibnya. khatibnya. Oh, ini makanya penting juga. Sebaiknya masjid-masjid ya itu menyediakan 2 orang lah minimal yang ditugaskan untuk nyimak khutbah, bukan isi khutbahnya tapi rukun khutbahnya. Kalau zaman dulu itu ya kita masih zaman kecil kita Ustaz, itu masjid-masjid kayak gitu tuh, masjid lama. Ada 2 orang tuh ditunjuk untuk nyimak khotibnya, bukan isi khutbahnya. Tapi rukun khutbahnya lengkap enggak? Apa rukun khutbah? Coba. Hamdalah, sholawat, wasiat takwa, doa. Ya. Nah. Iya kan? Berapa? Satu lagi? 5 kan? Ayat Quran. Nah. Hamdalah, sholawat, wasiat takwa wajib ada di 2 khutbah. Di khutbah pertama dan di khutbah yang kedua. Ya. Nah, apa tadi? Hamdalah, sholawat. Ya. Nah, kemudian wasiat takwa itu wajib ada di 2 khutbah. Kalau doa dan membaca ayat Al-Quran itu boleh di salah satunya, tapi yang afdol di khutbah yang kedua. Makanya kita simak yang 3 ini, ada nggak di 2 khutbah? Khutbah pertama dengan khutbah kedua. Ya, nah, wasiat takwa, saya pernah kasih tahu teman gitu ya, yang dia memang tiap Jumat nggak pernah libur lah jadwal khutbahnya. Nah, bahkan dia bisa ngasih orang. Ada jadwal kau, yang kesana kau, sana kau. Nah, kan gitu kan? Tanya itu siapa Ustaz? Iya. Apa bisa katanya gitu. Jadi sewaktu-waktu dia khutbah, ya, dia nggak ada wasiat takwanya. Ya, waktu setelah itu saya ingatkan, itu nggak ada Tuhan wasiat takwa Tuhan. Ada katanya ngotot, ya kan? Yang mana wasiat takwa itu? Rupanya ceramah bahasa Indonesia itu dianggap wasiat takwa. Itulah gara-gara nggak ngaji itu tadi. Kalau dalam kitab itu namanya mauidhah. Mauidhah itu nggak masuk wasiat takwa. Wasiat takwa wajib di lugatil Arabi. Sama seperti hamdalah, sholawat, ittaqullah, boleh dari ayat Quran. Nah, ini ada masalah lagi. Kalau kita udah menjadikan ayat Quran sebagai wasiat takwa, kan membaca ayat Quran kan rukun khutbah juga. Apa boleh digabung? Maksudnya satu ayat kebetulan ayatnya tentang takwa, dijadikan, diniatkan untuk wasiat takwa sekaligus untuk rukun khutbah membaca Al-Quran. Jawabannya nggak boleh. Jadi kalau ayat ittaqullah haqqa tuqatih itu kita jadikan wasiat takwa, untuk khutbah rukun khutbah yang baca Quran cari ayat yang lain. Nah, nggak bisa itu. Aku niatkan 2 lah tuh, kan gitu kan nggak bisa. Jadi rupanya salah persepsi dia. Dikiranya ceramah bahasa Indonesia itulah wasiat takwa. Makanya saya bilang, kau ngaji, saya bilang. Ya lucunya bertekak dia. Inilah Tuhan tengok Fathul Qorib katanya. Yang mana saya bilang ibaratnya? Ditunjuknya lah nih, dibacanya. Saya bilang, bukan ini. Ini maksudnya bukan bilugoti masya'a dalam Fathul Qorib itu. Dengan bahasa yang kau kendaki. Ini betul Fathul Qorib nih. Wasiat apa namanya? Ini mau'izah. Mau'izah boleh dengan bahasa apapun. Bahasa Indonesia, bahasa Turki, ya kan? Bahasa Bunian, terserah lah, ya kan? Tapi wasiat takwa itu wajib dengan bahasa Arab, nggak boleh diganti dengan bahasa selain bahasa Arab. Rupanya dia salah persepsi, ya, dia kira ceramah yang bahasa Indonesia mau izoh tadi namanya itulah dihitung dia sebagai wasiat takwa. Berarti kau selama ini, saya bilang, berapa masjid kau isi udah? Kau jadi khutbah, berarti itu tak sah, kau tanggung jawab itu. Balikkan amplop. Kalau kata Wak Ian, balikkan amplopnya katanya Ustaz ya. Kalau kau udah sholatnya nggak apa-apa lah ya. Asal jangan balikkan amplopnya. Ya itu benar. Ya kejadian nyata itu. Balik kan gitu ya. Baik. Jadi misalkan gini, dia baca ayat takwa gitu kan, ya dia baca juga ayat takwa, misalkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, dia sebut indikasi dia dikategorikan sebagai wasiat takwa itu hanya perlu niatnya saja, atau misalkan gini, dia faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kan bisa 2 opsi. Iya. Sebagai rukun khutbah baca Quran atau wasiat takwa gitu maksudnya kan? Iya. Dia tetap baca ayat di tempat lain. Tapi di situ karena dia meniatkan baca ayat itu sebagai wasiat takwa, apa tidak itu wasiat takwa? Iya gitu aja.
Jadi ketika kita baca ittaqullaha haqqa tuqatih, qasdun kita di hati, tujuan kita memang untuk menjadikan dia wasiat takwa. Nanti di khutbah kedua dia baca ayat lagi, alam nasraka sodrok, biasa kayak gitu kan. Nah udah itu niatkan awal asr. Ada di Arab-Arab kan, wal asr. Biasanya gitu. Amma ba'd ya kan amma ba'd Arabnya gitu. Rupanya Arab maklum ya. Jadi itu kita harus simak memang. Masjid zaman dulu tadi ditunjuklah 2 orang untuk kenapa harus 2 orang? Kalau 1 orang mungkin bisa jadi dia pula yang lupa. Ya kan kilap. Kalau 2 orang kan kuat dia. Gimana menurut kau? Kayaknya nggak ada wasiat takwa. Betul lah. Berarti kan udah sepakat nih. Ya, untuk nyimak khotibnya. Yang perlu disimak 3 itu ya dari minimal. Apa? 5 lah memang. Tapi yang perlu diperhatikan 3. Habis itu boleh Hamdalah, sholawat dan wasiat takwa. Karena ketiga ini harus ada di 2 khutbah. Ya. Nah, kalau yang 2 tadi itu boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Yang di masalah ditanya Ustaz Musab, misalnya dulu dia lupa tuh baca sholawat di khutbah pertama. Bagaimana cara kita mengingatkannya? Ya, simple sebetulnya gampang. Selagi sebelum dimulai sholat, begitu dia nak turun, udah turun pun dari mimbar dia, kita datangi, Ustaz, minta izin. Kenapa Ustaz? Tadi wasiat sholawatnya di khutbah yang pertama lupa. Oh gitu ya Ustaz. Udah langsung aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sah. Nggak harusnya lagi naik mimbar lagi, ngulang dari awal. Double lah. Iya, PKM emang pening itu. Nah, kan itu kan PKM. gimana nih? Enggak, misalnya ini udah lewat Ustaz. Udah kita tadi belakang atau gimana gitu. Apakah kita sholat Ganti Jumat sama dulu? zuhur. Ganti sama zuhur. Ya, jadi batasnya selagi sebelum memulai sholat. Jadi makanya tadi maksimalnya dia udah turun sebelum dia mulai sholat, kita samperin misalnya kan. Ya, udah apa yang lupa? Misalnya tadi sholawat, udah baca sholawat. Yang penting belum mulai sholat. Kadang ini pun memang khotibnya dogil. Jadi kasih tahu, marah dia, merajuk. Macam ada kejadian di Kuala Tanjung. Cikgu, kenapa? Ada kemarin khotib lupa dia wasiat takwa kalau nggak salah. Ya, jadi diingatkanlah oleh salah satu jemaah. Marah-marah dia. Aku udah 20 tahun jadi khotib katanya gitu kan. Padahal tinggal baca aja kalau apa yang kurang tadi? Sholawat. Oh iya, lupa ya Pak, makasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selesai. Allahu Akbar, sholat. Nggak harus naik lagi ke mimbar ngulang lagi. Pening tadi BKM kalau kata Wayan gitu kan. 2 amplopnya tuh. Nah sebetulnya simple. Itulah penting kita mengaji itu tadi. Ya, jadi tetap mesti kita ingatkan. Nah kalau kata Ustaz Musab tadi udah sempat selesai sholat, kita di belakang nggak bisa ngingetin, kan gitu kan? Maksudnya kita aku sholat surah ya, nggak sholat Jumat lagi aku kan gitu. Jadinya ya bisa juga. Jadi imam salam kalau cerita hukumnya ya, Ustaz berarti dari awal niat zuhur lah misalnya tadi kan? Ah udah nggak sah, ngapain aku sholat Jumat? Masalahnya imamnya Ustaz. Kan gitu. Oh kejadian dia Kan ya. bisa Imamnya Ustaz. Mana? Kayak kami hilang melayang amplop. Oh berarti beda. Aku khotib sama imam beda. Iya. Beda Ustaz. Terbuka aja. bisa nyata kan? Ustaz ganti sama zuhur pada waktu itu. Berarti kita sholat Jumat, kita melakukan sesuatu yang kita tahu juga nggak sah. Gimana? Ustaz? Nggak sah nih. Ya nggak boleh. Nggak boleh kan Ustaz? Iya. Nah itu dia. Udah kodol lah sama zuhur. Kan kita mengimami orang seseorang enggak? Itu gimana Ustaz? Jumatnya ya kalau memang khutbah Jumatnya nggak sah juga lah ya daripada sholat Jumatnya itu. Itulah dia. Kita umumkan. Tapi ini nyasa kan, Sat? Sah kan? Sebenarnya Zat adab khotib itu gimana tuh hadir ke masjid itu Zat? Apakah kan pernah kejadian kayak yang diceritain Kiai itu kan BKM-nya udah naik ke atas baru khotibnya datang kan BKM bilang ini kisah nyata ya, jalan pelajar kan lagi khotibnya terlambat khotibnya terlambat rupanya ya karena jamaah apa udah datang kan orang Digantilah sama orang BKM. BKM rupanya tiba-tiba datang khotibnya Udah assalamualaikum pula ya. belum masih di atas Masih masih azan mungkin ya? Masih azan. masih azan Iya. masih duduk lah kan Assalamualaikum. iya ada assalamualaikum duduk rupanya itu datang khotibnya dibilang BKM yang jadi khotib tadi
Pak. Bimbang. Kisah nyata ya. Terakhir bagi dua lampau. Udah bagi dua kita. Mantap bang, teman kami sengaja Hatipnya datang bang, dua-dua. Karena tahu dia kok dulu datang dulu amplop. Oh disetel memang ya. Kalau memang itu gimana? cerita Jumat itu memang sunahnya khotib itu datang agak lambat. Cuma kalau di Medan nih 5 menit aja khotib sebelum azan tak nampak, udahlah bakal kena pecat lagi tahun depan, tak masuk lagi. Nah, kok di kitab-kitab tuh memang begitu. Kalaupun khotibnya datangnya lebih awal, nggak ditaruhkan dia di tempat jamaah tuh, ya kan, di masjid, tapi di satu ruangan khusus lah untuk dia. Nanti pas udah azan lah, ya azan pertama kan mereka sholat qobliyah kan. Nah, jadi qobliyahnya si khotib itu di ruangan itu tadi, selesai dia qobliyah, itulah dikawal, ya sama muazin kedua, ya dijemput dia dikawal. Sunnahnya kayak gitu. Ya, nah, kenapa? Supaya wibawanya khotib itu nampak, ya kan? Nah, kan dikawal dia kan, sama muazin dah, masuklah dia naik ke mimbar, barulah azan. Terusnya begitu, memang sunahnya lambat, ya khotib itu datang. Cuma di sini nggak ada berani yang khotib lambat, ya kan? Nggak dapat, hilang lah jobnya itu tadi kan gitu kan? Padahal celi ya kan. Apa celi tadi apa? Cepet limpul ya. Betul kan nih, ya kan? Nah itulah. Ada juga kejadian Ustaz, ini di masjid kami memang. Khotibnya terlalu lambat, panjang kali apanya, khutbahnya itu. Iya. Jadi ada jamaah kami itu, digiganya. Turun katanya. Itu macam mana itu? Gini ya. Iya. Diingatkannya khotibnya itu. Gini jadi ya. Iya, udah bang, gitu bang. Dia jamaknya jamaknya. Khutbah Jumat itu, andaikan yang 5 rukun khutbah itu udah ada, sahnya tuh walaupun nggak pakai ceramah. Tapi dia sok sendiri Ustaz. Ini kita cerita hukum dulu ya. Iya. Ya, 5 itu udah terpenuhi, udah asal nggak pakai mau'izoh. Nah, gimana kalau pakai mau'izoh? Ceramah tuh tadi. Ya. Nah, silakan boleh. Tapi jangan sampai memutus mualat. Mualat antara khutbah pertama dengan khutbah kedua itu wajib mualat. Mualat itu wajib berkesinambungan. Nggak boleh terputus. Jadi kalau terpisah jarak antara khutbah pertama dengan khutbah kedua dengan mau'izoh tadi, ceramah yang terlalu panjang. Jadi kalau ceramahnya terlalu panjang, ya lebih dari 10 menit kita katakan, itu berpotensi memutuskan mualat antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Padahal mualat pada khutbah pertama, khutbah kedua itu wajib. Makanya kenapa di dalam kitab-kitab fikih dikatakan khutbah Jumat jangan panjang-panjang. Dikhawatirkan kalau khutbah terlalu panjang, mau'izohnya ya, mau'izohnya terlalu panjang, lebih dari 10 menit, ya, nah, itu bisa memutus mualat. Kalau mualat antara khutbah pertama, khutbah kedua putus, udah nggak sah khutbahnya. Nah, makanya jangan panjang-panjang lah. Jadi kalau salah Jumat iya, jadi kalau itu pendapat yang paling kuat ya, pendapat yang paling kuat, mualat antara khutbah pertama, khutbah kedua wajib. Pendapat kedua tidak wajib mualat antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Tapi kan lebih bagus kita mengamalkan pendapat pertama, keluar dari khilafiyah, kan itu khuluju minal khilaf mustahab, keluar dari perbedaan pendapat itu sunnah. Jadi kalau ada sampai makmum mengingatkan jam, Iya. ya kan gitu, nah itu udah memang udah salahnya si khotib lah, terlalu lama kali lah dia, ya, macam ceramah dibuat. Kadang-kadang Ustaz, dia tahu di tempat Ustaz Mail ini amplopnya tebal. Jadi lama dibuat Ustaz. Takut dia nanti kalau sikitan katanya. Sikit pula kasihan. Kita sebenarnya enggak bisa. Enggak, udah mau dipecat pun dia. Oh iya. Ini berapa kali Justru setahu awak makin singkat makin tebal tuh dikasih biasanya. Ini bagus nih, tambahkan cepek lah, ya kan katanya kan. Kalau lama kali, udah nggak bisa dipakai nih, lama kali katanya kan gitu kan. Nah, Tapi jadi ada pendapat kata Ustaz sebaik-baik khatib itu yang imam juga. Ustaz? iya afdol. Afdol ya, Ustaz? Afdolnya ya dia khotib sekaligus jadi imam. Ya, itu pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i. Jadi ya kita kan memang berkecimpung di bidang itu, ya kan. Jadi kalau bisa mau'izohnya itu jangan lebih dari 10 menit. Ya, kenapa? 10 menit itu batasnya, bahkan pendapat yang kuat tadi antara khutbah pertama dengan khutbah kedua tidak boleh lebih dari seukuran